Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192191138 dari kelas 2D Pendidikan Jasmani. Nah, dalam mata kuliah telaah kurikulum Penjas kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Nah, perkembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berfungsi sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Di sini pun ada prinsip-prinsip umum dari pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Nah, di sini juga Sukmadinata mengemukakan 5 hal dari prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir itu ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi pengembangan pendidikan yang pertama itu ada perguruan tinggi. Nah, kenapa perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi ini setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Nah, yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Nah, yang kedua dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Nah, yang kedua itu ada faktor dari masyarakat. Nah, kenapa? Karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Nah, yang ketiga itu ada sistem nilai. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Nah, artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan keseimbangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang pertama itu terletak pada si gurunya. Mengapa?
karena guru kurang berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum dan hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan dari masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada model administratif. Yang kedua itu ada model dari bawah atau sering dalam bahasa Latinnya itu grassroots. Nah, itu. Yang ketiga ada model pengembangan kurikulum atau kurikulum Beauchamp. Nah, Beauchamp seperti itu. Yang keempat itu ada model terbalik Hilda Taba. Nah, Hilda Taba. Nah, selanjutnya itu ada model hubungan interpersonal dari Rogers. Nah, selanjutnya ada model action research yang sistematis. Nah, yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum di Indonesia. Mungkin kurikulum lama dan kurikulum baru contohnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan pengembangan kurikulum dari saya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.